Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI, khususnya kelas BKS 4C kelompok 5, akan menjelaskan mengenai materi konseling realitas. Sebelum itu, mari kita perkenalan satu persatu terlebih dahulu yuk. Nama saya Genta Devaneta dan ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu Saya Irma Fatkuriski. Saya Fatima Azara. Saya Jihan Awal. Saya Ajeng Dwi Saputri. karena kami semua sudah saling kenal, yuk mari kita bahas mengenai materinya lebih lanjut. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pandangan konseling realitas. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Pandangan konseling realitas, yang dimana konseling realitas adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang dan masa depan, atau tidak pada masa lalu. Hal ini dikarenakan pandangan pendekatan realitas mengenai manusia bahwa masa lalu bersifat lampau dan tidak dapat diulang maupun diubah. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Menurut Glasser, ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, orang tersebut telah mencapai identitas sukses. Alam proses pembentukan identitas, individu mengembangkan keterlibatan secara emosional dengan orang lain. Individu perlu merasakan bahwa orang lain memberikan perhatian kepadanya dan berpikir bahwa dirinya memiliki arti. Selanjutnya yaitu tujuan. Pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Teknik 1, menggunakan role playing dengan konseli. Yang kedua, menggunakan humor yang mendorong suasana yang tegar dan rileks. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseli maaf maupun apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan sesuai keberadaan klien. Yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku. Yang kelima, menolong klien untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Yang keenam, membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang bersifat mendidik, melakukan permainan peran dengan konseli. Yang ketujuh, menggunakan humor. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kesembilan, tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Yang ke-10, berperan sebagai model dan guru. Yang ke-11, menentukan struktur dan batasan-batasan pertemuan konseling. Yang ke-12, melibatkan diri dalam perjuangan konseli mencari hidup yang lebih efektif. Yang ke-13, mengkonfrontasikan tingkah laku konseli yang tidak realistis. Yang ke-14, memberikan pekerjaan rumah untuk dilaksanakan konseli pada waktu antara pertemuan satu dengan yang lainnya. Ke-15, meminta konseli membaca artikel atau bacaan tertentu yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, membuat kesepakatan sebagai kontrak antara konselor dan konselor. Nah, lalu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peranan konselor. Nah, di sini konselor ini berperan sebagai motivator nih, yang dimana konselor ini mendorong konseli untuk menerima dan memperoleh keadaan nyata dan mampu mengambil keputusannya sendiri. Lalu yang kedua, yaitu untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya. Konselor akan memberikan pujian apabila konseli ini nih bertanggung jawab atas perilakunya dan sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai pengikat janji, yang dimana konselor ini mempunyai peranan untuk menentukan batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan konseling realitas. Kelebihannya, karakteristik pendekatan konseling realitas secara khusus menekankan pada pertanggungjawaban. Aspek lain dari pendekatan konseling realitas yang disokong Corey 1985 termasuk ide-idenya yang tidak menerima alasan dari gagalnya pelaksanaan kontrak dan menghindari hukuman atau menyalahkan. Selanjutnya, kelemahannya. Dianggap terlalu sederhana dan dangkal. Diakui bahwa kritik pendekatan konseling realitas memang berkaitan dengan hal tersebut. Glaser juga menyetujui bahwa 8 tahap dari pendekatan konseling realitas adalah sederhana, karena lebih menekankan pada praktek dan tidak pada materi yang sederhana.